pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak-Bapak yang hadir juga secara online, serta ibu-ibu yang online dan offline, kita akan melanjutkan bedah buku kita, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Dan buku ini ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid hafizahullah. Kita akan masuk bab ke-10, sunnah-sunnah yang dilupakan di sekitar haji dan umrah. Di sekitar haji dan umrah, ya. Karena banyak orang, subhanallah, pada saat dia pergi ke sana, terlalu banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Yang penting dia sudah berangkat, pulang dengan status sudah pernah haji ataupun umrah. Padahal sebenarnya terlalu banyak pahala-pahala yang dia bisa dapatkan selama prosesi pelaksanaan dua ibadah ini. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin yang dibahas oleh penulis, seperti misalnya di poin A, takbir pada 10 hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga ada menggiring atau membawa hewan ke tanah haram. Nanti akan kita paparkan itu insya Allah, ya. Membawa sendiri hadyu ketika umrah, ya, atau hewan sembelihan juga itu dibahas. Dan yang terakhir berdoa lama saat melontar jumrah pertama dan kedua. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin ini tentunya kembali kita ingatkan bahwasanya dua ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia, haji dan umrah. Maka setiap orang di antara kita diusahakan agar menjadikannya sebagai jadwal dalam hidupnya, walaupun cuma sekali seumur hidup. Karena secara hukum sekali haji pertama dan umrah pertama adalah hukumnya wajib selama dia mampu. Ya, kalau dia tidak mampu tentunya tidak ada beban, ya. Dan kalau dia bisa mengulang-ulangi ibadah ini, maka tentu saja dia usahakan untuk mengulangi tapi semampu dia, bukan taklif atau beban, ya. Bukan hanya sekedar hawa nafsu, bukan hanya sekedar karena mau beli atau belanja pakaian yang pernah disuka misalnya, atau menikmati fasilitas di sana, tapi memang betul-betul murni karena ingin mengejar keutamaan daripada ibadah ini. Kembali diingatkan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan dua ibadah ini, haji dan umrah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini Bukhari Muslim. Kata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Qala imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah amal yang paling besar, ya, karena dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya kita punya panduan hidup. Akhirnya kita bisa mendapatkan dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Qila thumma madza, lalu ditanya lagi kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, berperang di jalan Allah. Qila thumma madza, lalu dikatakan lagi lalu apa? Qala hajjum